Hai, ini saya Mini Mahmudah, tugas UAS Manajemen Dakwah. Budaya organisasi dalam manajemen dakwah. A. Perencanaan dakwah strategis. B. Manfaat perencanaan. C. Jenis-jenis perencanaan dakwah. D. Sasaran dasar perencanaan dakwah. E. Sisi kelemahan perencanaan dakwah. A. Perencanaan dakwah strategis. Rencana adalah suatu alat tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dari perencanaan ini akan mengungkapkan tujuan-tujuan keorganisasian dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan. Secara alami, perencanaan itu merupakan bagian dari sunatullah, yaitu dalam melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan hak dan merencanakan matang disertai dengan tujuan yang jelas. Perencanaan juga merupakan alat manajerial yang bertujuan mewujudkan cita puncak Groya. Groya adalah tercapainya tujuan yang dituntut melalui penggunaan sumber-sumber yang paling baik untuk itu. Sebelum melakukan sebuah perencanaan dakwah, pada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu 1. Hasil output dakwah yang ingin dicapai, 2. Dai atau para juru dakwah yang menjalankannya, 3. Waktu dan skala prioritas, dan 4. Dana kapital. Manfaat perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah proses yang menentukan cara mengimplementasikan sebuah strategi atau melaksanakan sebuah proyek dengan cara yang efektif. Secara umum, perencanaan membantu untuk menghindari penundaan-penundaan yang disebabkan oleh kegagalan melaksanakan suatu tindakan dan untuk kembali mengembalikan tindakan sedini mungkin atas kegagalan. Dengan demikian, maka perencanaan merupakan sebuah proses pemantauan kemajuan dan mengimplementasikan sebuah strategi atau melaksanakan sebuah proyek, memudahkan pendelegasian tanggung jawab dan pengorganisasian. C. Jenis-jenis perencanaan dakwah. Kalau menurut para ilmu manajemen, maka macam-macam perencanaan dalam organisasi diukur menurut luasnya strategis, tahun operasional, kerangka waktu, jangka waktu lawan, jangka panjang, kekhususan keantaraannya. 1. Rencana strategis versi rencana operasional. Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang menempatkan rincian dengan cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi. 2. Rencana jangka pendek versi rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi sekerangka waktu paling tidak selama 1 tahun. Sedangkan rencana jangka panjang adalah rencana dengan kerangka batas waktu 3 tahun ke atas. 3. Rencana yang mengarahkan, khusus dirumuskan dengan jelas serta tidak menyediakan ruang. Program rencana khusus adalah sebuah rencana yang telah bagi interpretasi. 4. Rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai atau yang biasa disebut dengan frekuensi penggunaan adalah rencana yang digunakan sekali saja dan secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan situasi khusus dan diciptakan sebagai respon terhadap keputusan-keputusan yang tidak terprogram yang diambil oleh para manajer. D. Sasaran dan perencanaan dakwah. Sasaran atau biasa disebut dengan tujuan dalam penggunaan diorientasikan pada hasil-hasil yang dikehendaki. Sasaran itulah yang dapat memberikan arah bagi semua keputusan manajemen dan merupakan sebuah kriteria yang digunakan untuk dapat mengukur prestasi aktual. 1. Multinasi sasaran. 2. Sasaran yang diterapkan adalah pernyataan-pernyataan resmi sebuah organisasi agar dipercaya oleh publik sebagai sasarannya. 3. Cara tradisional menetapkan sasaran dakwah. 4. Manajemen berdasarkan sasaran. Sisi kelemahan sebuah perencanaan. Perencanaan dapat menciptakan sebuah kekawal of manajemen dakwah. Usaha perencanaan yang sifatnya formal dapat mengunci sebuah organisasi ke sasaran-sasaran tertentu yang harusnya dicapai dalam batas waktu rencana tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan tertentu kurang yang dinamis. Sebab bagaimanapun juga organisasi pada era sekarang berubah, lingkungan yang dinamis akan menghadap rencana-rencana formal tidak dapat menggantikan entusiasi dan kreativitas. Rencana memusatkan perhatian para manajer persaingan. Perencanaan formal memperkuat sukses pada yang bisa menjerumus ke dalam kegagalan. Pengorganisasian dakwah dan kegiatan dakwah. A. Bentuk-bentuk organisasi dakwah. B. Desain pengorganisasian. C. Strategi dan struktur dakwah. D. Komunikasi dan desain pengorganisasian dakwah. E. Tujuan pengorganisasian. A. Bentuk-bentuk pengorganisasian. Itu spesialisasi kerja. Konsep spesialisasi kerja menurut Adam Smith dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Para manajer dapat melihat ini sebagai cara untuk menggunakan keterampilan para dai secara efisien. Hal ini dimasukkan dalam sebuah organisasi dapat beberapa petugas pekerja menuntut profesionalisme dan keterampilan yang tinggi. Dan para pekerja yang lain dapat menjalankan para pemula. Dua ada rekomendasi dakwah. Setelah unit pekerja dapat dibagi-bagi menjadi spesialisasi kerja.
dikelompokkan secara bersama-sama, sehingga dapat dikoordinasikan secara unit pekerja harus dibagi menjadi dalam kelompok-kelompok yang kemudian dijabarkan dalam subcabang pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh seseorang atau beberapa orang, sehingga setiap orang yang ada di dalam organisasi itu mengetahui dengan jelas tugas dan porsi gajinya masing-masing. 3. Rantai komando, sebuah garis wewenang yang sudah putus yang terbentang dari tingkat atas organisasi harus sampai tingkat paling bawah dan menjelaskan hasil kerja dakwah pada pertemuan. 4. Rentang kendali merupakan konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disupervise oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. 3. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi diartikan sebagai kader sampai di mana pengembaraan keputusan konsentrasi pada hierarki atau ungkat atas organisasi. Konsep ini hanya menyangkut pada wewenang formal, yaitu hak-hak yang intent dalam posisi seseorang. 6. Formalisasi dakwah. Formalisasi dakwah adalah sejauh mana pekerjaan atau tugas-tugas dakwah dalam sebuah organisasi dapat dibawakan dan jauh dengan tingkat skill dan keterampilan para dai dibimbing dan diarahkan secara full sesuai oleh peraturan. D. Desain pengorganisasian tergantung atas 3 komponen, yaitu strategis, teknologi, dan kriteria ketidakpastian organisasi tersebut. Satu organisasi yang mekanis, 2 organisasi organik. C. Strategis dan struktur dakwah. Struktur organisasi dakwah adalah sarana untuk menolong para manajer dakwah dan dirumuskan dari strategis organisasi. Tugasnya, struktur organisasi dakwah harus mengikuti strategi dakwah. Adapun faktor yang mengetahui strategis dan struktur organisasi dakwah adalah sasaran dan struktur. Artinya organisasi dakwah akan memiliki strukturnya. 2. Teknologi dan struktur. Tapi juga harus menggunakan teknologi untuk membimbing kemajuan terdapat beberapa peran dan tugas yang harus diemban oleh manajemen puncak, yaitu menentukan tujuan perusahaan. Manajemen tingkat atas ini akan bertugas dalam merumuskan tujuan utama dalam suatu organisasi. Tujuan tersebut bisa dalam bentuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Membuat kerangka rencana dan kebijakan. Manajemen tingkat atas harus membuat kerangka kebijakan dan rencana untuk mencapai tujuan utama perusahaan yang telah ditetapkan. Mengorganisir seluruh kegiatan dan pekerjaan yang nantinya akan dilakukan oleh manajer yang ada di tingkat menengah. Mengumpulkan dan juga mengatur seluruh sumber daya organisasi perusahaan agar bisa melakukan seluruh bentuk kegiatan dalam organisasi. Memiliki tanggung jawab penuh atas kelangsungan dan perkembangan organisasi perusahaan sebagai penghubung dengan pihak lain dari luar perusahaan. B. Manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah memiliki posisi tengah dari HGG manajemen pada suatu perusahaan. Manajemen tingkat ditunjuk oleh manajemen puncak. Tugas dan tanggung jawabnya pun sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah juga akan memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan manajer yang ada di bawahnya. Mereka akan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah dan bahkan kerap kali tanggung jawab pada beberapa karyawan operasional. Beberapa contoh sebutan tingkat manajemen tengah adalah kepala departemen atau
HED manajer cabang, junior eksekutif, dan C manajemen tingkat lini pertama. Manajemen lini pertama atau low level manajemen adalah tingkatan manajer yang berada di paling rendah atau suatu organisasi perusahaan. Tugas mereka adalah memimpin dan mengawasi performa tenaga dan operasional. Oleh karena itu, manajer tingkat pertama ini akan lebih mengandalkan kemampuan teknikal dan kemampuan komunikasi. A. Keahlian manajemen. Manajemen dalam tingkat apapun karena harus memiliki kerjasama tim yang baik, mampu menyusun perencanaan dan pelaksanaan dalam jangka waktu yang panjang, berani dalam menghadapi dan mengambil risiko, serta memiliki keahlian interpersonal. Pada umumnya, keahlian manajemen ini bisa dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu keahlian teknis adalah keahlian manajemen dalam memanfaatkan prosedur teknik akan mengetahui pada suatu bidang khusus. Keahlian interpersonal adalah bekerja bersama mampu memahami dan juga memberikan motivasi pada karyawan lainnya. Dan keahlian konseptual adalah mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan seluruh kepentingan dan juga kegiatan perusahaan. B. Keahlian tambahan. Selain 3 keahlian di atas, terdapat 4 keahlian tambahan lain yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Keempat keahlian tersebut adalah keahlian diagnosis. Adalah seorang manajer sudah seharusnya mampu menganalisa suatu masalah yang terdapat pada suatu organisasi serta mampu mengembangkan solusi permasalahannya. Keahlian komunikasi adalah manajer yang baik merupakan manajer yang mampu mengalurkan seluruh ide dan mampu menginformasikannya pada seluruh karyawan. Keahlian manajemen waktu adalah manajemen waktu merupakan keahlian yang harus dikuasai oleh seorang manajer, dan keahlian pengambilan keputusan adalah manajer yang harus bisa mengambil setiap keputusan dan secara bijak. Wewenang dan tanggung jawab. A. Wewenang dan tanggung jawab. B. Wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Al-Quran dan hadis. C. Wewenang menurut madrasah. A. Wewenang dan tanggung jawab. Manajemen adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer dalam manaj organisasi, lembaga maupun perusahaan. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pemantauan dan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan menggerakkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. B. Wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Secara universal, manusia adalah makhluk Allah yang memiliki potensi kemakhlukan yang paling bagus, mulia, pandai, dan cerdas. Manusia mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan dan mengembangkan cita-cita umatnya, serta memperoleh kasih sayangnya yang sempurna. Sebagai wujud kesempurnaannya, manusia diciptakan oleh Allah setidaknya memiliki 2 tugas dan tanggung jawab besar. Pertama, sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk memperbanyak ibadah kepadanya sebagai bentuk tanggung jawab ubudiyah terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Kedua, sebagai khalifah yang memiliki jabatan ilahiyah sebagai pengganti Allah dalam mengurus seluruh alam. Dengan kata lain, manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan, baik untuk dirinya maupun untuk makhluk lain. Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh berat dan besar. Oleh karena itu, semua yang ada di langit dan di bumi menurut amanat yang di sebelumnya telah Allah SWT tawarkan kepada mereka. Wewenang menurut madrasah. Wewenang menurut para ahli seperti Guercio menjelaskan bahwa wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintah orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktivitas atau tingkah laku perorangan dengan grup. Menyambut wewenang merupakan suatu hak yang didasarkan pada suatu pengaturan sosial yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan, keputusan, dan permasalahan penting dalam masyarakat. Wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintah orang lain. Tanpa ada wewenang terhadap atau pekerjaan, janganlah mengerjakan pekerjaan tersebut karena tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukannya. Memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. A. Pengertian penggerakan dakwah. B. Sasaran dan tujuan penggerakan dakwah. C. Langkah-langkah penggerakan dakwah. D. Implementasi penggerakan. A. Pengertian penggerakan dakwah. Penggerakan secara literatur berarti menggerakkan atau memulai tindakan untuk melaksanakan secara fisik hasil perencanaan dan organisasi, maka perlu diadakan tindakan kegiatannya, yaitu aktu-aktif penggerakan. Pelaksanaan penggerakan merupakan bagian yang sangat penting dalam
manajemen sebab tanpa uploading maka perencanaan dan organisasi tidak dapat direalisasikan dalam kenyataan. Penggerakan adalah suatu fungsi pembimbing dan memberi pemimpin serta penggerakan agar kelompok itu suka dan mau bekerja. B. Sasaran dan tujuan penggerakan dakwah: mendapatkan ketaatan, disiplin, kepatuhan, dan kesediaan dari orang-orang lain untuk menyelesaikan tugas dan yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang diberikan. Tujuan daripada penggerakan adalah supaya manajemen berhasil secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin harus mampu bersikap objektif dalam menghadapi persoalan organisasi. Melalui pengamatan objektif dapat menghadapi perbedaan dan persamaan karakter anggotanya, baik individu maupun kelompok manusia. Langkah-langkah penggerakan dakwah. 1. Memberikan motivasi. Motivasi adalah proses menjelaskan intensitas, arah, ketakutan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 2. Pembimbingan. Bimbingan dapat diartikan sebagai tindakan pemimpin dakwah yang dapat menjalin pelaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana dan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan. 3. Menjalin hubungan. Hubungan antara anggota dalam sebuah organisasi merupakan aspek penting untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat non-materi. Jika kebutuhan spiritual ini dapat terpenuhi, akan mendorong dan memotivasi anggota untuk bekerja lebih optimal. 4. Penyelenggaraan komunikasi. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari kata communicus yang berarti adanya kesamaan makna dan pemahaman di antara orang lain sedangkan berkomunikasi. Secara terminologis, pengertian komunikasi dapat dirumuskan sebagai proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Secara paradigmatik, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan maupun tak langsung. D. Implementasi penggerakan dakwah. Implementasi penggerakan dakwah dalam organisasi dakwah ini merupakan usaha yang dilakukan yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan. Tindakan yang diambil harus memperhatikan langkah-langkahnya. Interaksi dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan. Dalam berinteraksi tentu tak bisa lepas komunikasi untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif di antara semua anggota-anggota organisasi. Dapat dilakukan dengan meningkatkan keterkaitan pribadi. Seorang pemimpin dakwah yang mampu menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman di antara sesama anggota organisasi sehingga suasana dari tujuan dan organisasi dakwah dapat tercapai serta dapat menumbuhkan rasa seperjuangan. Motivasi dan pengaruh pemimpin. A. Pengendalian dakwah. B. Unsur-unsur dan proses pengendalian manajemen dakwah. C. Fungsi dan pengendalian dakwah. D. Efektif manajerial. E. Produktif organisasi. A. Pengendalian dakwah. Dalam organisasi dakwah, penggunaan produser pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah diraih sesuai dengan sarana dan pengguna sumber daya manusia secara efektif. Pengendalian juga dapat dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif. Pengendalian dakwah pada sisi lain juga membantu seorang manajer dakwah untuk memonitoring keefektifan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, serta kepemimpinan mereka. Pengendalian dakwah ini juga dimaksudkan untuk mencapai suatu aktivitas dakwah yang optimal, yaitu sebuah lembaga dakwah yang terorganisir dengan baik, memiliki visi dan misi, serta pengendalian manajerial yang kualitatif. Jadi pengendalian atau penilaian dakwah merupakan alat pengaman dan sekaligus pendinamis jalannya proses dakwah. Dalam kaitan ini, sistem pengendalian manajemen dakwah dapat dikatakan sebagai sebuah pengetahuan teoris praktis. Unsur dan proses pengendalian manajemen dakwah. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif, di mana lebih mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Dalam hal ini, unsur-unsur terkait meliputi direktur, selektur, efektur, dan komunikator. Unsur-unsur tersebut satu sama lain akan saling berkaitan yang akan membentuk suatu jalinan proses kerja. Bagi organisasi dakwah adalah lakukan pengendalian perlu adanya sebuah acuan normatif yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Proses pengambilan ini bekerja ketika direktur mencari informasi tentang aktivitas dakwah. Direktur dapat berupa sistem informasi baik formal maupun non-informal yang menyediakan informasi pada pimpinan mengenai apa yang terjadi dalam suatu aktivitas dakwah. Efektivitas manajerial. Secara umum, manajemen dakwah yang efektif itu harus dapat melakukan hal ini sebagai berikut. 1. Dapat menentukan visi dan misi sasaran jangka panjang dakwah. 2. Membuat rencana tahapan yang realistis dengan mengukur kualitas pelaksanaan misi. 3. Dakwah dalam yang berkeseimbangan. 4. Mengembangkan keaktivitas daya informasi sumber daya manusia (DI). 5. Perdayaan dan peningkatan motivasi secara kualitas kinerjanya. 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi dakwah yang terpadu. 7. Proses pengembalian keputusan dilaksanakan dengan memperhatikan inspirasi mad'u. 8. Proses dakwah dan elemen yang terkait melalui komunikasi yang efektif dan efisien. Produktivitas organisasi. Produktivitas ini dapat diartikan sebagai kualitas strategi dakwah yang perlu untuk ditingkatkan agar dapat mendorong gerak organisasi itu sendiri. Prinsip-prinsip umum tersebut yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu: 1. Fokus utama dari usaha dakwah harus diorientasikan dalam mad'u. 2. Kualitas dari kepemimpinan yang memenuhi syarat dan kualifikasi. 3. Nilai dan perencanaan kualitas sudah diintegrasikan dalam strategi dakwah. 4. Memelihara sebuah kerjasama yang baik antar tim. 5. Pemberdayaan sebuah tanggung jawab dan wewenang.